Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari sejenak kita bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syalawat ini menjadi cahaya di hati, penenang jiwa, dan pembuka hikmah dari cerita yang akan kita dengarkan bersama. Pernahkah kita mendengar kisah seseorang yang dihina hanya karena penampilannya? Pernahkah kita menyaksikan bagaimana manusia menilai derajat orang lain hanya dari pakaian dan rupa? Dan benarkah kisah ini pernah terjadi di dunia nyata, ketika seorang pria yang dianggap gembel justru menyimpan rahasia besar yang tak seorang pun duga? Mengapa kisah ini penting untuk didengarkan hingga akhir? Karena di dalamnya tersimpan pelajaran tentang kesombongan, penyesalan, dan cara Allah membalikan keadaan manusia dalam sekejap. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah potret kehidupan yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita, namun sering kita abaikan. Hujan turun sejak sore hari, membasahi halaman sebuah rumah sakit besar yang berdiri megah di pusat kota. Lampu-lampu gedung menyala terang, memantul di genangan air aspal, sementara aktivitas keluar masuk pasien terus berlangsung tanpa henti. Di antara lalu lalang ambulans dan kendaraan mewah, duduk seorang pria di bangku tua dekat halte depan rumah sakit. Pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang tak terurus, dan wajahnya terlihat letih seolah memikul beban hidup yang berat. Tak ada yang mempedulikannya. Beberapa orang bahkan menutup hidung saat melintas di dekatnya. Satpam rumah sakit memandangnya dengan curiga, seakan pria itu hanya pengganggu yang sewaktu-waktu harus diusir. Namun sore itu, takdir mempertemukan pria itu dengan seseorang yang kelak mengubah jalan hidupnya. Pintu rumah sakit terbuka, dan keluarlah seorang perawat perempuan mengenakan seragam putih bersih. Wajahnya cantik, sorot matanya lembut, dan langkahnya tergesa karena hujan semakin deras. Namanya Alia, salah satu perawat muda yang dikenal ramah oleh pasien dan keluarga mereka. Saat Alia berjalan melewati halte, ia melihat pria gembel itu tiba-tiba terbatu keras, tubuhnya oleng, lalu terjatuh ke samping bangku. Tanpa berpikir panjang, Alia berlari mendekat meski seragamnya basah oleh hujan. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Suara Alia terdengar cemas. Pria itu perlahan membuka mata. Tatapannya tajam namun tenang, sangat kontras dengan penampilannya. Ia berusaha bangkit, namun kembali terjatuh. Alia segera memapahnya duduk. "Terima kasih," ucap pria itu pelan. Suaranya berat namun jelas. "Saya hanya kelelahan." Alia mengambilkan air minum dari tasnya dan menyerahkannya. Pria itu menerimanya dengan kedua tangan, seolah sangat menghargai bantuan kecil itu. "Nama saya Alia. Bapak sering duduk di sini ya?" Pria itu tersenyum tipis. "Saya Raka. Tempat ini tenang. Dari sini saya bisa melihat banyak hal." Alia tidak bertanya lebih jauh. Ada sesuatu dari cara bicara Raka yang membuatnya merasa pria ini berbeda. Bukan pengemis, bukan orang linglung, melainkan seseorang yang sengaja memilih hidup dalam kesunyian. Sejak hari itu, Alia sering melihat Raka duduk di tempat yang sama. Kadang pagi, kadang sore. Raka tidak pernah meminta uang, tidak pernah mengganggu. Ia hanya duduk, memandang orang-orang, dan sesekali tersenyum ketika Alia lewat. Jika Alia punya waktu luang, ia akan menyapa. Percakapan mereka singkat, namun selalu terasa hangat. Raka sering berbicara tentang hidup, tentang manusia yang mudah menilai, dan tentang bagaimana hati seseorang bisa lebih lusuh daripada pakaiannya. Suatu sore, Alia berkata sambil tersenyum kecil, "Bapak itu sebenarnya bukan orang sembarangannya." Raka menatap langit yang mulai cerah. "Kita semua bukan orang sembarangan. Hanya saja, tidak semua diperlakukan sebagai manusia." Kata-kata itu tertanam dalam hati Alia, meski saat itu ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Hari demi hari berlalu. Tanpa Alia sadari, kehadiran Raka menjadi sesuatu yang ia tunggu. Ada rasa nyaman, ada rasa aman, dan ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di sisi lain, logika dan status sosial terus berbisik, mengingatkannya bahwa Raka hanyalah seorang gembel di mata dunia. Sementara itu, Raka memandang Alia dengan perasaan yang jauh lebih dalam. Di balik pakaian lusuhnya,
Tersimpan niat besar yang tak pernah ia ucapkan. Ia melihat Alia bukan sekadar perawat cantik, melainkan perempuan dengan hati yang masih jujur di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Dan di titik inilah, benih sebuah kenekatan mulai tumbuh. Kenekatan yang kelak akan mengguncang seluruh rumah sakit. Kenekatan yang akan membuka tabir siapa sebenarnya Raka. Pagi itu rumah sakit kembali sibuk seperti biasa. Suara langkah cepat para perawat, bunyi roda ranjang pasien, dan panggilan dari pengeras suara bercampur menjadi irama rutin yang tak pernah berhenti. Alia berjalan menyusuri lorong dengan map rekam medis di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, namun pikirannya tak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Sejak beberapa hari terakhir, ia jarang melihat Raka duduk di halte. Bangku tua itu kosong. Hatinya terasa aneh, seperti kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam menjadi bagian dari hari-harinya. Ia mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya merasa iba, bukan rindu. Namun pagi itu, tanpa ia duga, sosok yang ia pikirkan justru muncul di tempat yang paling tak terbayangkan. Pintu utama rumah sakit terbuka perlahan. Beberapa pengunjung menoleh dengan raut tidak senang. Seorang pria berpenampilan lusuh melangkah masuk dengan langkah mantap. Itu Raka. Pakaiannya masih sama, wajahnya masih sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda dari caranya berjalan. Tegak, tenang, penuh keyakinan. Beberapa orang langsung berbisik. Pengemis kok masuk ke sini? Satpam kemana sih? Bikin kotor tempat saja. Raka tetap berjalan, seolah suara-suara itu tak pernah ada. Matanya menyapu ruangan, hingga akhirnya berhenti pada sosok Alia yang berdiri terpaku di ujung lorong. Jantung Alia berdegup kencang. Ia tak mengerti mengapa Raka berani masuk sejauh ini. Pak Raka. Alia mendekat dengan wajah panik. Bapak tidak boleh di sini. Nanti dimarahi satpam. Raka menatapnya lembut. Saya tidak datang untuk membuat masalah. Saya datang untuk menyampaikan sesuatu. Sebelum Alia sempat bertanya, dua satpam sudah berdiri di belakang Raka. Pak, silakan keluar. Ini area rumah sakit. Nada suara mereka dingin dan merendahkan. Raka mengangguk pelan. Tunggu sebentar. Saya hanya perlu 1 menit. Ia lalu melangkah ke tengah lorong, tepat di area yang ramai oleh perawat, dokter, dan keluarga pasien. Suaranya tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar banyak orang. Alia, katanya, suaranya tenang namun tegas. Hari ini saya datang bukan sebagai orang yang duduk di halte. Saya datang sebagai pria yang ingin melamar seorang perempuan. Lorong mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, tawa kecil terdengar, disusul bisikan yang semakin ramai. Alia mematung. Wajahnya pucat. Pak Raka, tolong. Jangan seperti ini, ucapnya lirih. Namun Raka melanjutkan. Saya tahu saya tidak pantas di mata banyak orang. Saya tahu pakaian saya tidak layak. Tapi perasaan saya tulus. Tawa pecah. Gembel melamar perawat. Kurang waras sekali. Mimpi di siang bolong. Seorang perawat senior melangkah maju. Pak, sadar diri saja. Lihat keadaan Bapak. Jangan mempermalukan Alia. Alia menunduk. Dadanya sesak. Malu, takut, dan gengsi bercampur menjadi satu. Ia mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan mata bergetar. Pak Raka, saya menghargai Bapak sebagai manusia. Tapi jangan lakukan ini. Kita tidak setara. Kalimat itu jatuh seperti pisau. Raka terdiam sejenak. Namun ia tidak marah. Ia hanya mengangguk perlahan. Baik, terima kasih sudah jujur. Salah satu satpam menarik lengannya. Sekarang keluar. Raka tidak melawan. Saat ia melangkah pergi, semua mata mengikuti. Ada yang tertawa puas, ada yang menggeleng meremehkan, dan ada pula yang diam tanpa suara. Di ambang pintu, Raka berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Alia. Apa yang kamu lihat hari ini, hanyalah apa yang ingin dunia perlihatkan padamu. Lalu ia pergi, meninggalkan lorong yang kembali ramai, namun menyisakan keheningan di hati Alia. Tangannya gemetar. Kata-kata Raka terus terngiang,
Meski ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun ia tak tahu, keputusan hari itu akan menjadi awal dari penyesalan yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat bagi Alia. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengenakan seragam putih, tersenyum kepada pasien, dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Namun di balik ketenangan itu, hatinya sering diliputi kegelisahan. Setiap kali ia melewati lorong tempat Raka berdiri saat melamarnya, dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang tertinggal di sana. Rekan-rekan kerjanya masih menjadikan kejadian itu bahan candaan. "Perawat secantik kamu dilamar gembel," katanya sambil tertawa. "Untung kamu nolak. Kalau tidak malu seumur hidup." Alia hanya tersenyum tipis. Ia tidak ikut tertawa. Ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh, meski ia terus menekannya dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir, bahwa Raka tidak akan kembali lagi. Namun pagi itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Sejak subuh, beberapa staf terlihat gelisah. Direktur, manajer, hingga kepala ruangan tampak sibuk mondar-mandir. Ruang aula utama disiapkan rapi. Kursi disusun lurus. Pengeras suara diuji berulang kali. Kabar beredar cepat bahwa akan ada kunjungan penting. Pemilik rumah sakit akan datang hari ini. Nama itu jarang terdengar. Sosoknya misterius. Tidak banyak staf yang pernah bertemu langsung. Yang mereka tahu, pemilik rumah sakit ini adalah pengusaha besar yang sangat tertutup, jarang muncul, dan menyerahkan pengelolaan pada manajemen. Alia mendengar kabar itu tanpa terlalu memikirkan. Namun entah mengapa, hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Menjelang siang, seluruh staf diminta berkumpul di aula. Alia berdiri di barisan perawat, menatap panggung kecil di depan dengan perasaan tak menentu. Suasana sunyi saat seorang pria berpakaian rapi naik ke atas panggung. Jasnya gelap, sepatunya mengilap, dan wajahnya tertutup kacamata hitam. Pria itu berdiri tegak. Hening menyelimuti ruangan. Ia melepas kacamata perlahan. Dunia Alia seakan runtuh saat itu juga. Wajah itu, tatapan itu, suara napasnya tertahan. "Raka." Bisikan ketakutan langsung menyebar. "Itu siapa? Kenapa mirip gembel kemarin?" "Tidak mungkin." Pria itu membuka suara. Nadanya tenang namun penuh wibawa. "Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raka Pradipta, pemilik rumah sakit ini." Seisi aula membeku. Beberapa orang menelan ludah. Ada yang pucat, ada yang gemetar, dan ada pula yang menunduk tak berani menatap. Raka melanjutkan, "Selama beberapa bulan terakhir, saya memilih melihat rumah sakit ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai manusia biasa. Saya ingin tahu, bagaimana tempat ini memperlakukan orang yang dianggap tidak punya apa-apa." Alia merasa kakinya lemas. Setiap kata Raka terasa seperti menghantam dadanya. "Saya duduk di depan rumah sakit. Saya masuk ke lorong. Saya berbicara dengan beberapa orang. Dan saya belajar satu hal. Tidak semua luka terlihat di tubuh pasien. Ada luka yang lahir dari sikap dan kesombongan." Beberapa staf mulai menunduk dalam-dalam. Tawa yang dulu terdengar kini lenyap, digantikan oleh ketakutan dan rasa bersalah. Raka berhenti sejenak. Pandangannya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat pada Alia. "Dan hari itu, saya datang bukan sebagai pemilik rumah sakit, tapi sebagai pria yang melamar dengan tulus. Saya ditertawakan, dihina, diusir. Bukan karena niat saya, tapi karena penampilan saya." Alia menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. "Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas, tapi untuk membuka mata." Suasana aula sunyi. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Dan bagi Alia, momen itu menjadi awal dari kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia hindari. Chapter 4. Saat kebenaran tak bisa dihindari. Aula rumah sakit masih diselimuti keheningan yang berat. Tak ada suara tawa. Tak ada bisikan. Hanya napas tertahan dari puluhan orang yang kini sadar bahwa apa yang mereka anggap rendah,
ternyata berdiri jauh lebih tinggi dari mereka semua. Raka berdiri tegak di atas panggung. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Justru ketenangannya itulah yang membuat suasana semakin menekan. "Saya melihat banyak wajah hari ini," katanya pelan. Wajah yang kemarin tertawa, wajah yang kemarin merendahkan, dan wajah yang memilih diam saat ketidakadilan terjadi. Beberapa kepala tertunduk semakin dalam. Seorang perawat senior yang dulu paling keras tertawa kini terlihat gemetar. Tangannya saling menggenggam menahan gugup. Raka melanjutkan, "Saya tidak marah karena ditolak. Penolakan adalah hak setiap orang. Tapi yang membuat saya terdiam adalah cara penolakan itu disampaikan. Cara manusia merasa lebih tinggi dari manusia lainnya." Pandangan Raka kembali tertuju pada Alia. Kali ini lebih lama. Alia tak sanggup menghindar. Air matanya terus mengalir, membasahi pipi. Dadanya terasa sesak, seolah semua pembenaran yang selama ini ia pegang runtuh dalam sekejap. "Alia," panggil Raka dengan suara datar namun jelas. "Apa yang kamu rasakan hari itu ketika kamu menolak saya?" Alia terkejut. Seluruh aula menoleh ke arahnya. Lututnya melemah. Dengan suara bergetar, ia mencoba berbicara. "Saya merasa malu. Dan gengsi." Suaranya hampir tak terdengar. "Saya takut ditertawakan jika menerima. Saya takut dinilai rendah." Raka mengangguk pelan. Itulah jawaban yang jujur. Ia kembali menghadap seluruh staf. "Inilah yang ingin saya sampaikan. Ketika rasa takut dan gengsi mengalahkan hati nurani, maka manusia akan mudah melukai tanpa merasa bersalah." Raka menarik napas panjang. "Hari ini saya tidak akan memecat siapapun. Tidak akan memberi hukuman. Karena hukuman terbesar sudah kalian rasakan sekarang." Beberapa orang menghela napas lega. Namun rasa malu tetap menggantung di udara. "Namun ada satu hal yang perlu kalian pahami," lanjut Raka. "Rumah sakit ini bukan hanya tempat menyembuhkan tubuh, tapi juga seharusnya menjadi tempat menjaga martabat manusia." Ia menuruni panggung perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di aula yang sunyi. Saat ia melewati barisan perawat, Alia menunduk dalam. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, namun lidahnya terasa keluh. Raka berhenti tepat di depannya. Alia mengangkat wajahnya dengan mata merah. "Saya minta maaf." Suaranya pecah. "Saya sungguh menyesal." Raka menatapnya lama. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Hanya tatapan kosong yang membuat hati Alia semakin hancur. "Penyesalan selalu datang setelah semuanya terjadi," ucap Raka pelan. "Dan tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk ditebus." Ia melangkah pergi, meninggalkan Alia berdiri kaku di tempatnya. Aula perlahan dibubarkan. Namun bagi Alia, dunia terasa berhenti berputar. Semua yang dulu ia banggakan kini terasa hampa. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar harga diri. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat bagi Alia. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengenakan seragam putih, tersenyum kepada pasien, dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Namun di balik ketenangan itu, hatinya sering diliputi kegelisahan. Setiap kali ia melewati lorong tempat Raka berdiri saat melamarnya, dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang tertinggal di sana. Rekan-rekan kerjanya masih menjadikan kejadian itu bahan candaan. "Perawat secantik kamu dilamar gembel," katanya sambil tertawa. "Untung kamu nolak. Kalau tidak malu seumur hidup." Alia hanya tersenyum tipis. Ia tidak ikut tertawa. Ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh. Meski ia terus menekannya dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir, bahwa Raka tidak akan kembali lagi. Namun pagi itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Sejak subuh, beberapa staf terlihat gelisah. Direktur, manajer, hingga kepala ruangan tampak sibuk mondar-mandir. Ruang aula utama disiapkan rapi. Kursi disusun lurus. Pengeras suara diuji berulang kali. Kabar beredar cepat bahwa akan ada kunjungan penting.
Pemilik rumah sakit akan datang hari ini. Nama itu jarang terdengar. Sosoknya misterius. Tidak banyak staf yang pernah bertemu langsung. Yang mereka tahu, pemilik rumah sakit ini adalah pengusaha besar yang sangat tertutup, jarang muncul, dan menyerahkan pengelolaan pada manajemen. Alia mendengar kabar itu tanpa terlalu memikirkan. Namun entah mengapa, hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Menjelang siang, seluruh staf diminta berkumpul di aula. Alia berdiri di barisan perawat, menatap panggung kecil di depan dengan perasaan tak menentu. Suasana sunyi saat seorang pria berpakaian rapi naik ke atas panggung. Jasnya gelap, sepatunya mengilap, dan wajahnya tertutup kacamata hitam. Pria itu berdiri tegak. Hening menyelimuti ruangan. Ia melepas kacamata perlahan. Dunia Alia seakan runtuh saat itu juga. Wajah itu, tatapan itu, suara napasnya tertahan. Raka, bisikan ketakutan langsung menyebar. Itu siapa? Kenapa mirip gembel kemarin? Tidak mungkin. Pria itu membuka suara. Nadanya tenang namun penuh wibawa. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raka Pradipta, pemilik rumah sakit ini. Seisi aula membeku. Beberapa orang menelan ludah. Ada yang pucat, ada yang gemetar, dan ada pula yang menunduk tak berani menatap. Raka melanjutkan. Selama beberapa bulan terakhir, saya memilih melihat rumah sakit ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai manusia biasa. Saya ingin tahu, bagaimana tempat ini memperlakukan orang yang dianggap tidak punya apa-apa. Alia merasa kakinya lemas. Setiap kata Raka terasa seperti menghantam dadanya. Saya duduk di depan rumah sakit. Saya masuk ke lorong. Saya berbicara dengan beberapa orang. Dan saya belajar satu hal. Tidak semua luka terlihat di tubuh pasien. Ada luka yang lahir dari sikap dan kesombongan. Beberapa staf mulai menunduk dalam-dalam. Tawa yang dulu terdengar kini lenyap, digantikan oleh ketakutan dan rasa bersalah. Raka berhenti sejenak. Pandangannya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat pada Alia. Dan hari itu, saya datang bukan sebagai pemilik rumah sakit, tapi sebagai pria yang melamar dengan tulus. Saya ditertawakan, dihina, diusir. Bukan karena niat saya, tapi karena penampilan saya. Alia menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas, tapi untuk membuka mata. Suasana aula sunyi. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Dan bagi Alia, momen itu menjadi awal dari kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia hindari. Chapter 4. Saat kebenaran tak bisa dihindari. Aula rumah sakit masih diselimuti keheningan yang berat. Tak ada suara tawa. Tak ada bisikan. Hanya napas tertahan dari puluhan orang yang kini sadar bahwa apa yang mereka anggap rendah, ternyata berdiri jauh lebih tinggi dari mereka semua. Raka berdiri tegak di atas panggung. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Justru ketenangannya itulah yang membuat suasana semakin menekan. Saya melihat banyak wajah hari ini, katanya pelan. Wajah yang kemarin tertawa, wajah yang kemarin merendahkan, dan wajah yang memilih diam saat ketidakadilan terjadi. Beberapa kepala tertunduk semakin dalam. Seorang perawat senior yang dulu paling keras tertawa kini terlihat gemetar. Tangannya saling menggenggam menahan gugup. Raka melanjutkan. Saya tidak marah karena ditolak. Penolakan adalah hak setiap orang. Tapi yang membuat saya terdiam adalah cara penolakan itu disampaikan. Cara manusia merasa lebih tinggi dari manusia lainnya. Pandangan Raka kembali tertuju pada Alia. Kali ini lebih lama. Alia tak sanggup menghindar. Air matanya terus mengalir, membasahi pipi. Dadanya terasa sesak. Seolah semua pembenaran yang selama ini ia pegang runtuh dalam sekejap. Alia, panggil Raka dengan suara datar namun jelas. Apa yang kamu rasakan hari itu ketika kamu menolak saya? Alia terkejut. Seluruh aula menoleh ke arahnya. Lututnya melemah. Dengan suara bergetar, ia mencoba berbicara. Saya merasa malu. Dan,
Gengsi. Suaranya hampir tak terdengar. Saya takut ditertawakan jika menerima. Saya takut dinilai rendah. Raka mengangguk pelan. Itulah jawaban yang jujur. Ia kembali menghadap seluruh staf. Inilah yang ingin saya sampaikan. Ketika rasa takut dan gengsi mengalahkan hati nurani, maka manusia akan mudah melukai tanpa merasa bersalah. Raka menarik napas panjang. Hari ini saya tidak akan memecat siapapun. Tidak akan memberi hukuman. Karena hukuman terbesar sudah kalian rasakan sekarang. Beberapa orang menghela napas lega. Namun rasa malu tetap menggantung di udara. Namun ada satu hal yang perlu kalian pahami. Lanjut Raka. Rumah sakit ini bukan hanya tempat menyembuhkan tubuh, tapi juga seharusnya menjadi tempat menjaga martabat manusia. Ia menuruni panggung perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di aula yang sunyi. Saat ia melewati barisan perawat, Alia menunduk dalam. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, namun lidahnya terasa keluh. Raka berhenti tepat di depannya. Alia mengangkat wajahnya dengan mata merah. Saya minta maaf. Suaranya pecah. Saya sungguh menyesal. Raka menatapnya lama. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Hanya tatapan kosong yang membuat hati Alia semakin hancur. Penyesalan selalu datang setelah semuanya terjadi, ucap Raka pelan. Dan tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk ditebus. Ia melangkah pergi, meninggalkan Alia berdiri kaku di tempatnya. Aula perlahan dibubarkan, namun bagi Alia, dunia terasa berhenti berputar. Semua yang dulu ia banggakan kini terasa hampa. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar harga diri. Sejak hari pengumuman itu, rumah sakit tak lagi sama. Bukan karena perubahan aturan atau kebijakan tertulis, melainkan karena suasana batin orang-orang di dalamnya. Lorong-lorong yang dulu dipenuhi canda kini terasa lebih sunyi. Setiap langkah terasa diawasi oleh kesadaran baru bahwa harga diri manusia tidak ditentukan oleh pakaian atau jabatan. Alia tetap bekerja seperti biasa. Ia datang tepat waktu, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan tetap melayani pasien dengan senyum. Namun senyum itu kini terasa berat. Setiap kali ia melewati pintu utama rumah sakit, matanya refleks mencari bangku tua di halte depan. Bangku itu kosong. Raka tak pernah terlihat lagi di sana. Di sela-sela kesibukan, bayangan kejadian hari itu terus menghantui pikirannya. Tatapan Raka, kata-katanya yang tenang namun tajam, dan kalimat terakhir yang membuat dadanya seperti diremas perlahan. Tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk ditebus. Kalimat itu berulang di kepalanya, siang dan malam. Suatu sore, Alia memberanikan diri menemui kepala perawat. Dengan suara lirih, ia meminta izin untuk bertemu langsung dengan Raka. Kepala perawat menghela napas panjang. Pak Raka jarang berada di rumah sakit. Jikapun datang, biasanya tanpa pemberitahuan. Nada suaranya datar, namun jelas menyiratkan jarak yang kini terbentang. Alia mengangguk pelan. Ia paham. Ia bukan lagi seseorang yang berhak berharap dengan mudah. Hari-hari berlalu. Alia mulai menyadari bahwa penyesalannya bukan sekadar karena Raka adalah pemilik rumah sakit. Jika itu alasannya, mungkin rasa sesalnya akan dangkal. Yang membuat hatinya perih adalah kenyataan bahwa ia telah melukai seseorang yang datang dengan ketulusan. Seseorang yang tidak pernah memintanya lebih dari kejujuran hati. Suatu malam, setelah giliran jaga panjang, Alia duduk sendirian di musola rumah sakit. Lampu temaram menyinari wajahnya yang lelah. Ia menunduk. Air mata jatuh satu persatu. Dalam diam, hatinya berbicara. Ia mengingat setiap percakapan kecil dengan Raka. Tentang hidup, tentang manusia, tentang luka yang tak terlihat. Semua kata itu kini terasa sangat berarti, namun datang terlambat. Keesokan harinya, kabar lain beredar di antara staf. Raka akan kembali datang ke rumah sakit, bukan untuk rapat, melainkan untuk meninjau langsung pelayanan di beberapa ruangan. Berita itu menyebar cepat, membuat suasana kembali tegang. Alia mendengar kabar itu dengan jantung berdebar. Sepanjang pagi,
Tangannya gemetar. Ia menyiapkan dirinya, bukan dengan harapan akan dimaafkan, tetapi dengan niat untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Menjelang siang, Raka terlihat berjalan di lorong bersama beberapa manajer. Kali ini tanpa jas mahal, hanya kemeja sederhana. Namun wibawanya tetap terasa kuat. Setiap orang yang dilewatinya menunduk hormat. Saat rombongan itu mendekati ruangan tempat Alia bertugas, langkah Alia terhenti. Nafasnya tertahan. Ia berdiri tegak, menunduk sopan saat Raka melintas di depannya. Raka berhenti. Ruangan terasa membeku. Manajer di sampingnya ikut terdiam. Raka menatap Alia sejenak. Hanya sejenak. Namun cukup membuat hati Alia bergetar hebat. Tak ada kemarahan di sana. Tak ada pula kehangatan. Hanya, Alia memberanikan diri bersuara. Pak Raka. Suaranya bergetar. Terima kasih sudah memberi pelajaran besar untuk kami semua. Raka mengangguk singkat. Pelajaran paling mahal adalah yang dibayar dengan penyesalan. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Alia berdiri dengan mata berkaca-kaca. Bagi Alia, pertemuan singkat itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan apapun. Karena ia sadar, Raka telah sepenuhnya menutup pintu yang dulu sempat terbuka. Dan di titik itulah, Alia mulai benar-benar memahami bahwa tidak semua kesempatan datang dua kali. Waktu terus berjalan, namun bekas luka itu tidak pernah benar-benar hilang dari hati Alia. Rumah sakit kembali beroperasi normal, pelayanan semakin disiplin, dan sikap para staf berubah lebih hati-hati. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Tidak ada lagi pandangan sinis kepada siapapun yang datang dengan pakaian sederhana. Semua seolah belajar, meski dengan cara yang pahit. Alia menjadi saksi perubahan itu setiap hari. Namun justru di tengah perubahan itulah, ia merasa semakin sepi. Raka tak lagi duduk di halte. Tak lagi berjalan pelan menyusuri lorong. Tak lagi berbincang tentang hidup dengan suara rendah dan tenang. Ia hanya menjadi nama. Nama besar. Nama pemilik rumah sakit. Nama yang kini terasa sangat jauh. Suatu sore, Alia ditugaskan ke ruang administrasi lama di lantai atas. Ruangan itu jarang dipakai, penuh arsip dan dokumen lama. Saat membereskan rak, pandangannya tertumbuk pada sebuah foto berbingkai kayu sederhana. Di dalamnya, terlihat seorang pria berdiri di depan bangunan rumah sakit yang masih setengah jadi. Wajahnya muda, senyumnya tenang. Itu Raka. Di balik foto itu terselip selembar kertas kecil. Tulisan tangannya rapi dan sederhana. Rumah sakit ini dibangun untuk manusia, bukan untuk gengsi. Alia menutup mata. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menangis tanpa menahan diri. Bukan karena kehilangan status, bukan karena kehilangan kesempatan hidup mewah, tetapi karena ia telah menolak ketulusan dengan kesombongan. Beberapa minggu kemudian, kabar lain beredar. Raka akan menyerahkan sebagian besar pengelolaan rumah sakit kepada yayasan sosial miliknya. Ia memilih fokus pada kegiatan kemanusiaan di daerah-daerah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota dan penilaian manusia. Hari terakhir Raka datang ke rumah sakit, Alia melihatnya dari kejauhan. Ia berdiri di ujung lorong, tidak berani mendekat. Raka berjalan pelan. Langkahnya mantap seperti pertama kali ia masuk rumah sakit sebagai pria lusuh yang diremehkan. Saat Raka melewati pintu utama, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah lorong tempat Alia berdiri. Pandangan mereka bertemu dari jauh. Tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya ketenangan yang menyimpan jarak abadi. Raka mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Alia berdiri terpaku. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tahu, sejak hari itu, Raka bukan lagi bagian dari hidupnya. Ia telah memilih jalannya sendiri. Dan Alia harus hidup dengan kenyataan bahwa ia telah menilai seseorang bukan dari hati, melainkan dari rupa. Sejak saat itu, Alia menjalani hidup dengan cara berbeda. Ia lebih lembut kepada siapapun. Lebih rendah hati dalam bersikap. Karena ia tahu, kesalahan terbesarnya telah mengajarinya satu hal yang tak akan pernah ia lupakan. Bahwa manusia bisa kehilangan sesuatu yang paling berharga, bukan karena takdir, melainkan karena kesombongannya sendiri.